3 orang lihat siapa sopir Alphard Subang, mengarah ke pemuda ini. Kabar terbaru datang dari kasus pembunuhan Subang yang sudah berjalan sekitar 68 hari. Ada sebuah kesaksian baru di mana ada sejumlah saksi yang melihat sopir Alphard di kasus pembunuhan Subang. Keterangan pertama datang dari Mang S. Dia adalah penumpang sebuah angkot yang tengah melintas di depan TKP pada hari penemuan jasad, yakni pagi hari sekira pukul 6.30, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Mang S sengaja tak mau menyebut identitasnya karena sesuatu hal. Namun hingga kini Mang S juga sudah ikut diperiksa polisi terkait kesaksiannya. Dalam keterangannya pada Kades Jalan Caga Indra Zainal yang disiarkan di saluran YouTube, Mang S bilang ketika itu tengah menjadi penumpang seorang diri. Saya kan lagi di belakang, tiba-tiba mobil angkot yang saya tumpangi berhenti. Sebab ada mobil Alphard hitam itu parkirnya menghalangi angkot yang lewat. Lalu sopir angkotnya marah-marah bilang, bisa nyupir enggak sih? Katanya, ketika itu, Mang S hanya sekejap menengok ke depan. Dia memang melihat ada mobil Alphard tengah parkir. Dia lantas kembali fokus ke layar HP-nya. Saya fokusnya langsung ke HP lagi, saya sendiri di belakang. Itu sekitar jam setengah 7 pagi. Ketika itu, Mang S memang bilang melihat jika cara mengemudi sang sopir tak begitu lancar. Akan tetapi dia tak melihat jelas siapa sosoknya, karena kaca hanya dibuka sepertiga bagian. Mang S mengatakan, diduga kemungkinan besar sang sopir angkotlah yang melihat jelas wajah sopir mobil Alphard. Keterangan Ajat, sejauh ini saksi dalam kasus Subang sudah mencapai 54 orang. Diyakini masih banyak saksi-saksi yang tampil di media, karena hanya belasan saja yang kerap tampil menyampaikan info. Namun jika menelisik dari keterangan lain, ada saksi lain yang melihat sopir Alphard di kasus Subang itu. Itu artinya dia adalah orang ketiga selain kedua orang di atas, sopir angkot dan Mang S. Orang ketiga yang dimaksud adalah Ajat, warga sekitar. Ajat mengaku melihat Alphard itu tengah parkir pada pukul 6:05 pada pagi hari ketika dia hendak membeli bubur ayam. Waktu itu saya enggak curiga, cuma lihat parkir aja ke sana. Awalnya kepala mobilnya ke atas, ke dalam rumah, lalu seperti mau diputar keluar garasi, katanya. Jika menganalisa dua keterangan saksi di atas, terungkap fakta kalau butuh setengah jam bagi sopir Alphard untuk memutar kendaraannya. Ajat melihat jam 6:05, sementara Mang S bilang melihat pukul 6.30. Walau tidak diketahui tujuan sang sopir memutar Alphard itu, namun si sopir benar sepertinya tak mahir mengemudi. Apalagi mobil itu tengah membawa jasad kedua korban di dalamnya. Di mana potensi akan kecelakaan sangat besar dan diketahui publik akhirnya jika ada dua jasad di dalamnya. Jadi mungkin ini bukan framing kalau parkirnya berantakan, sebab proses parkirnya memang lama. Dan ditemukan ada dua jejak kaki berbeda, di mana dipastikan pelaku lebih dari satu orang, tambah YouTuber Anjas di Thailand menganalisa. Anjas adalah dosen asal RI yang mengahar di 3 universitas negeri di Thailand. Dia memang dikenal getol menganalisa kasus pembunuhan Subang sejak awal. Sopir Alphard Subang pemuda. Sedangkan saksi ketiga, adalah Danu, salah satu keluarga korban yang belakangan ikut masuk dalam saksi kunci. Dalam keterangan terbarunya, Danu mengaku melihat sesosok pemuda berusia 25 tahun bersama wanita berjilbab di dekat TKP pada pukul 2.30 dini hari. Danu mengaku kenal siapa sosok tersebut. Apalagi Danu melihatnya dalam jarak dekat sekira 30 meteran. Ketika itu, Danu mengaku terbangun pada dini hari karena lapar, dan hendak membeli nasi goreng. Dia lantas membawa motornya ke tempat nasi goreng 24 jam, namun tutup. Di sanalah dia melihat dua sosok mencurigakan. Cuma Danu belum bilang siapa orang yang dilihatnya dalam jarak dekat 30 meter itu, kata Anjas lagi. Itu artinya sudah ada 3 orang yang melihat. Soal siapakah orang yang dimaksud, Anjas bilang kemungkinan besar adalah lelaki dan berusia muda. Sesuai dengan apa yang diterangkan Danu, berusia 25 tahun. Itu didapat Anjas dari informasi yang dihimpun, namun belum bisa dipublikasikan lebih lengkap. Untuk beberapa hal ada yang sifatnya tidak bisa dipublikasikan. Tapi saya yakin tim penyidik sudah mengantongi siapa terduganya, kata dia. Gimana menurut kalian?